Ada 3.000 babak pertandingan. Ada 3.000 babak pertandingan. 3.000. Wow. Kalau yang bermasalah Cuman 3, 4 tuh. Oh, itu yang saya bilang, kita harus fair. Saya meyakini kalau apa yang terjadi di dalam Porprov ini, insya Allah cenderung tidak akan terjadi di PON. Karena memang beda. Ketika itu ada kejadian, ya, semestinya protes itu dilayangkan dulu kepada cabornya. Nggak langsung ke KONI melambung kan. Yeah. Kami melihat yang ribut itu kan bukan di media mainstream. Yang ribut itu di sosmed. Nah, yang di sosmed itu rata-rata orang yang komen, orang yang nggak nonton tuh. Apa yang diputuskan oleh Dewan Juri itu sebetulnya udah yang terbaik. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini kita akan membahas soal Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Kita tidak hanya berbicara soal prestasi atlet, tetapi ada banyak kejadian yang mencuri perhatian di Porprov NTB kemarin. Dan selain itu kita juga akan membahas persiapan PON 2028 yang mana NTB akan menjadi tuan rumah bersama NTT. Dan untuk membahas ini tentu saja di depan saya sudah hadir ada Ketua KONI NTB, ada Bang Mori Hanafi. Bang, terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan. Kemarin ramai sekali Porprov soal banyak kejadian, Bang. Kami dari publik mencatat, kami juga dari media mencatat ada sejumlah kejadian yang mencuri perhatian, kericuhan di sejumlah cabur. Pertanyaan saya gini, Bang, apa sebenarnya yang mendasari hal itu bisa terjadi berdasarkan pemetaan KONI? Memang pertama tuh diawali dari drum band ya, itu di hari pertama ya. Jadi kami juga agak kaget dapat laporan bahwa hasil yang diumumkan di siang hari kok berbeda dengan diumumkan lagi jam 1 malam gitu kan. Tapi kan memang di dalam pelaksanaan Porprov itu kan ada tanggung jawab yang berjenjang. Ya. Kalau untuk pelaksanaan pertandingan, hakim, wasit, dewan juri itu kan memang itu kan menjadi tanggung jawab cabur. Misalnya drum band, mereka punya independensi di situ. Nah, ketika itu ada kejadian, semestinya protes itu dilayangkan dulu kepada cabornya. Nggak langsung ke KONI melambung kan. Ini tiba-tiba datang sejumlah orang ya agak rusuh, teriak-teriak ya. Seakan-akan kamilah adalah jurinya pada pertandingan itu ya. Nah, setelah kita redam, kita tanya apa yang terjadi, dijawablah sama mereka bahwa iya Bang, kami siang nih kejadiannya udah diumumkan kami juara 3. Tapi malamnya pas diumumin jam 1 malam kami ini hilang gitu. Ada yang nggak diumumin juara, tiba-tiba diumumin jam 1 malamnya itu dapat perak gitu. Kesimpulannya akhirnya mereka juga sadar bahwa sebenarnya asal muasal kejadian itu sebenarnya di cabornya sendiri. Karena ya tapi ya kita terima aja, kita mediasi, kita selesaikan dan keesokan harinya persoalannya selesai. Persoalannya sudah selesai. Iya, persoalan selesai. Tapi asal muasalnya itu gitu. Jadi jujur kami juga nggak tahu gitu kan ada kejadian itu gitu. Jadi saya nggak mungkin salah alamat sesungguhnya. Jadi persoalannya di cabur dan tentu Bang dari kejadian ini pasti ada evaluasi. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada hal yang tidak pas gitu. Sebetulnya prosedurnya udah tahu bahwa memang protes itu langsung di tempat kejadian. Itu protes itu ada prosedurnya. Bahkan ada biaya protes ya. Kalau di PON itu biaya protesnya minimal 10 juta, maksimal sampai 20 juta. Di sini pun ada. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang sampai 2 juta. Biaya protes itu gimana? Biaya protes, jadi misalnya mereka nggak puas dengan hasil juri, wasit, dia bisa protes saat itu. Ya kan? Di cabur apapun. Ya begitu dia bilang misalnya, wah ini saya nggak puas nih atas keputusan wasit dan juri, dia bisa langsung protes on the spot. Nah apabila di situ dia masih nggak puas, dia bisa melakukan banding, baru di arbitrase yang ditangani oleh KONI. Jadi ada. Nah semestinya itu sudah clear di masing-masing cabur, masing-masing kontingen, tapi di masing-masing official. Tapi entah apa yang terjadi pada saat drum band seperti itu. Jadi itu personal. Di hal lain yang terjadi misalnya di BMX. BMX itu ada 5 yang main. Juara 1 udah masuk finish, juara 2 udah masuk finish, juara 3 udah masuk finish, yang keempat sama yang kelima bersenggolan. Jatuh. Abis itu mereka bangun, nggak ada apa-apa. Mereka jalan sampai ke finish, nggak ada masalah. Tapi begitu sampai finish, yang berantem officialnya. Ya kan? Yang berantem officialnya entah bagaimana,
ya kan ribut. Ya tentunya kemudian dalam sorotannya Koni lagi yang kena gitu. Padahal itu on the spot ya, spontanitas. Kemudian yang terjadi di silat maupun di voli kurang lebih hampir sama. Kami mengevaluasi itu memang yang pertama memang rasa fanatisme yang berlebihan. Ya, rasa kecintaan, rasa ingin menang, euforianya emang berlebihan. Di samping itu juga memang kami sudah menekankan bahwa biasa supporter tuh saling corak, saling ribut, ya apa, stres itu biasa. Tapi tidak boleh ada fisik, ya ungkap itu. Nah yang terjadi di voli itu ada pemukulan. Iya, itu ramai sekali. Ada pemukulan. Nah itu akhirnya pidananya pidana ringan, diproses di Polres Lombok Tengah. Akhirnya Koni turun juga mengamankan itu, supaya tidak boleh ada proses pidana. Kita minta dan dengan kebijakan dari teman-teman kepolisian di Lombok Tengah, alhamdulillah proses hukumnya nggak berlanjut. Nah itu, tapi kan kejadiannya udah mengemuka. Nah, kejadian itu kemudian ya kita lagi yang disalahkan. Karena ini kejadian itu tentu menyeret nama Bang Moris sebagai ketua KONI kan. Perlu dievaluasi nih ketua KONI dengan berbagai. Kami mencatat ada 8 Bang, ada 8 cabur yang menjadi perhatian, yang bukan bermasalah sih, yang ada kejadian kejadian seperti itu. Dan tentu dari kejadian-kejadian ini pasti ada evaluasi sehingga di nextnya itu tidak terjadi lagi, apalagi kita 2028 menjadi tuan rumah PON bersama NTT gitu. Ini kan catatan besar banget Bang ketika banyak kejadian muncul di Porprov ini. Apakah kita siap menuju ke sana? Saya pikir nggak ada masalah. Tidak ada masalah? Misalnya gini, apa yang terjadi di silat itu kan satu babak pertandingan. Satu kali. Dari 75 babak pertandingan. Jadi di silat itu ada 75 babak pertandingan. Di mana barometernya, hitungannya? Di silat itu memperebutkan 25 medali emas. Untuk seorang bisa dapat medali emas, dia harus bertanding 3 kali. Ya kan? Berarti kalau 25 dikali 3 itu 75. Dari 75 ada satu yang miss gara-gara dianggap oleh salah satu daerah dia yang menang, yang satu mengklaim yang menang, tidak puas atas keputusan wasit dan yang juri, ya tentunya kalau dalam koridor kami itu masih wajar sebetulnya. Dan toh akhirnya bisa diselesaikan. Cuma memang kami menyayangkan sikap penonton yang terlalu berlebihan sehingga ada cenderung tensi supporter itu supporter fisik, ada pemukulan, ada dorongan dan sebagainya. Ini memang jadi catatan. Tapi biasanya saya udah 2 kali memimpin PON di Papua dan di Aceh dan di Sumut. Medannya beda. Kenapa? Karena memang pesertanya biasanya dia lebih dewasa. Karena rata-rata kan atlet udah tingkat nasional, tingkat kedewasannya lebih bagus. Tingkat supporternya juga lebih dewasa. Ada juga tetap keributan yang terjadi misalnya di Sumatera Utara pada saat itu atau di Aceh. Saya sendiri bahkan pernah ngamuk tuh waktu Muay NTB yang udah dapat emas kemudian mau coba dianulir dan alhamdulillah berhasil emas itu kembali ke NTB. Tapi cara ributnya nggak seperti cara di sini, ya. Dia agak lebih elegan gitu kan. Jadi sekali lagi, saya meyakini kalau apa yang terjadi di dalam Porprov ini, insya Allah cenderung tidak akan terjadi di PON. Karena memang beda. Beda medannya, beda orangnya, beda sumber dayanya. Itu atlet yang udah tanding di PON itu kan atlet-atlet yang memang sudah pengalaman, sudah dewasa. Ya seleksinya ketat menuju PON gitu. Tapi tidak bisa kita hindari yang namanya tensi kedaerahan itu ada saja Bang. Pasti itu kita maklumin. Tapi sekali lagi kalau di PON itu dia agak beda. Ya kedewasannya beda. Sudah jadi enggak. Ya mohon maaf ya kalau sekarang ini memang fanatismenya khususnya teman-teman kita dari timur nih agak berbeda ya. Tensinya sangat tinggi ya. Jadi sehingga ya sekali lagi ya kadang-kadang kan dalam suatu penjurian itu bedanya tipis. Ya kadang-kadang kita juga yang amatir kayak saya nggak bisa bedain ini yang menang mana nih gitu. Tapi kan wasit juri itu rata-rata lebih berpengalaman daripada kita. Kadang-kadang mata kita sama mata mereka beda gitu kan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa
apa yang diputuskan oleh Dewan Juri itu sebetulnya udah yang terbaik. Udah sah gitu ya? Iya, udah yang terbaik. Karena mereka dilatih untuk itu. Kan? Oke. Jadi Bang, tidak ada cabur yang dikenakan sanksi di Porprov ini dari 8 yang bermasalah yang kami catat? Kalau yang kami catat itu cuman silat dan mereka bisa menyelesaikan sendiri pada saat itu, walaupun ribut. Volley bisa selesaikan sendiri pada saat itu, walaupun ribut. BMX juga gitu. Drum band pun selesai keesokan harinya. Kalau cabur yang lain aman. Kalau yang macamnya ada ditinju, itu pada kejadian. Begitu di stop, mulai langsung tertib. Ya. Kemudian di cabur lain-lain saya lihat aman ya. Jadi ini bukan persoalan yang besar yang tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat menuju PON, Bang ya? Ada 3.000 babak pertandingan. Ada 3.000 babak pertandingan? 3.000. Wow. Kalau yang bermasalah cuman 3-4 tuh. Oh, itu yang saya bilang, kita harus fair. Kita harus fair. Jadi bukan, misalnya gini, Kempo clear nggak ada power. MMA clear nggak ada apa-apa. Muay Thai clear nggak ada apa-apa. Wushu clear nggak ada apa-apa. Kickboxing clear nggak ada apa-apa. Silat ada masalah 1. Nah, jadi banyak sekali cabur-cabur yang clear. Bahkan futsal yang rawan. Basket yang agak rawan. Bola ada sedikit kejadian di awal. Tapi aman aja. Aman aja. Itu yang saya bilang. Boleh coba lihat. Sports day aman. Balap sepeda ya itu satu masalah. Menembak aman. Ya. Apalagi coba sebut. Tenis meja, tenis lapangan, soft tennis, kemudian taekwondo. Kalau taekwondo? Taekwondo bermasalah. Iya, kemarin taekwondo bermasalah. Tapi permasalahan taekwondo itu berbeda. Substansinya akibat daripada dilanggarnya kesepakatan oleh Pemprov caburnya terkait dengan 9 atlet dari Kabupaten Sumbawa yang diusir tidak boleh main. Nah itu, Bang. Itu. Iya, yang masalah Pemprovnya. KONI sudah mendorong. Kenapa? Dari mana KONI bisa mendorongnya? Karena kami sudah memberikan keabsahan dan sudah ngasih ID. Iya. Nah kemudian dibalik, gara-gara KONI katanya. Iya kan KONI yang di... Iya, KONI yang disalib. Padahal KONI itu justru menjembatani konflik antara KONI Kabupaten Sumbawa dengan Pemprov Cabur Taekwondo. Iya. Dan kemudian kami bahkan mengambil kesimpulan atlet yang 9 itu harus main. Di mana kami main, kami kasih ID. Ya kan? Tapi ternyata setelah kami kasih ID, sama Pemprov Caburnya nggak diterima. Kasarnya diusir. Dengan alasan? Dengan alasan yang kami nggak pernah dapat klarifikasi dari itu. Kan? Ribut. Sumbawanya ribut, Pemprovnya nggak mau tahu. Nah, sempat kami bekukan medalinya. Nah, tapi karena kami punya induk, dalam hal ini Pak Gubernur, dan Pak Gubernur meminta untuk diperhitungkan, akhirnya kita hitung. Tapi sesungguhnya, apa yang terjadi di taekwondo itu, KONI sudah membantu menjembatani. Jadi menjadi mediasi, dan kita sudah membantu memberikan keabsahan, kita loloskan, dan kita sudah kasih ID. Nah, kemudian dibalik, wah katanya KONI yang nahan-nahan, nggak boleh sama KONI, 9 atlet itu. Nah, itu kan lucu. Itu kan lucu, ya. Padahal udah ada kesaksian dari Kabupaten Sumbawa bahwa KONI ini katakanlah dalam tanda petik berpihak pada kami. Iya, dari semua permasalahannya yang ditunjuk KONI ini. Tunjuk KONI, lucu kan? Tapi nggak apa-apa. Jadi kita maklumi karena atau kekurangan pahaman daripada orang secara umum ya. Kami melihat yang ribut itu kan bukan di media mainstream. Yang ribut itu di sosmed. Nah, yang di sosmed itu rata-rata orang yang komen, orang yang nggak nonton tuh. Nah, kan kita cek juga. Karena hanya melihat dari tontonan video. Tontonan itu, komen dia gitu, kan, nonton di foto. Nah, itu saya sudah sampaikan itu kepada teman-teman itu kan. Makanya sebenarnya media-media mainstream itu baik. Mereka memberitakan dengan baik ya. Mereka tahu ada masalah, ada persoalan, tapi kami sampaikan bahwa sebetulnya ini biasalah gimmick-gimmick. Kalau nggak ada gini juga nggak rame. Jadi warna lah. Jadi warna. Soalnya kalau kita mau jujur, contoh, MMA itu pertandingannya bersih luar biasa. Muay Thai itu, sampai patah-patah. Tapi karena nggak ada keributan, nggak diberitain. Iya. Karena yang dikonsumsi orang, mana yang ribut itu? Mana yang ribut, itu soalnya gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa melawan saat ini, arus informasinya, ini yang berlaku. Nah, jadi kita pahami itu. Coba saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan terlalu berlebihan. Kita menyikapi ini. Karena ujungnya akan merugikan kita sendiri. Itu poinnya. Kami nggak anti kritik, kita terbuka. Apalagi kalau kerana-rana sana sini, kita nggak lihat itu gitu. Oke. Dan Bang Muri sempat bilang, Pak Gubernur juga bilang bahwa Porprov ini menjadi ajang menjaring atlet terbaik untuk menuju PON 2028. Betul. Gimana tuh?
Kita sepakat. Jadi nanti kalau kami ya di KONI ini udah mendapat 2 hal. 3 hal. Yang pertama, yang kita seleksi cabornya dulu. Cabor. Kan ada 67 yang akan dipertandingkan. Sekalipun kita tuan rumah dan kita berhak ikut semua tanpa seleksi, tapi kita tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena banyak cabur yang kita nggak kuat. Contoh misalnya, kita punya kesempatan mengirim sepak bola putri, tapi kita nggak kuat. Buat apa kita kirim? Ya kan? Kita punya kesempatan kirim futsal putri, tapi kita nggak kuat. Buat apa kita kirim? Kita punya kesempatan kirim rugby, buat apa kita kirim? Kita nggak punya potensi di situ. Nah, seleksi cabornya main. Main. Jadi kita sudah melakukan pemetaan dan insya Allah minggu depan kami sudah mulai kerja. Kita udah petain dulu mana cabor yang potensi dan unggulan. Itu udah centang. Mana yang katakanlah hanya punya potensi. Ya, potensi ini bisa ada emas nih. Itu kita contoh-contoh. Dari seleksi cabor baru kita masuk ke seleksi atletnya. Ya kan? Misalnya di cabor Muay Thai, cabornya lolos. Muay Thai itu memperebutkan 24 medali emas. Kita petain, nggak mungkin 24 itu kita dapat. Semua. Nah, kita lihat mana yang kita kuat. Di nomor-nomor yang kita nggak kuat, kita kesampingkan. Nah, kita lihat lawan. Misalnya di Muay Thai, lawan kita di kelas 70 kilo ada juara nasional. Asalnya katakanlah dari Jawa Timur. Kita paksain ngirim situ. Berat. Ya kan? Nah, pemetaan itu, kenapa kita harus lakukan itu? Dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Kita mau cabur-cabur yang kita ikuti dan atlet-atlet yang ikut itu nanti adalah atlet-atlet yang memang punya peluang. Sehingga nanti dalam proses pembinaannya selama 2 tahun, sumber daya dan resource-nya kita bisa keras, kita bisa ketimbang nanti banyak, dibagi kanan kiri, dan hasilnya nggak banyak, lebih baik kita fokus pada atlet-atlet yang punya potensi meraih medali emas, ya, itu supaya cara kita menangani lebih sempurna. Jadi maksimal gitu bang, cabur dan atletnya. Jadi maksimal. Nah, ini yang kita udah petakan sekarang. Ada berapa cabur bang yang bisa kita ikutin? Yang sudah dalam pemetaan? Kalau saya sampai sekarang belum bisa menjawab secara detail karena kajiannya baru kita mulai minggu depan. Tapi secara umum, hitungan saya, maksimal idealnya kita ikut tuh hanya di 40 cabur. Berapa? 40 cabur. 40 cabur dari 67. Dari 67. 67. Iya, jadi yang kira-kira kita sumir-sumir gak lepas gitu loh kira-kira ya. Nah, yang 40 cabur tuh saya masih yakin jumlahnya masih bisa bertambah. Tapi kita akan sekali lagi rumusan terkait dengan ini baru minggu depan kita bisa kita simpulkan. Dan tentunya kita sebagai tuan rumah ada gengsi ingin menjadi penyelenggara terbaik dan juga berprestasi termasuk dengan atlet-atletnya dengan raihan medali emas kita yang banyak lah bang. Gimana? Kalau saya sih secara pribadi dan saya setuju waktu zaman pemerintah Pak Jul waktu itu kenapa kita merebut ini karena kita punya target urutan 5 besar. 5 besar. Nah, 5 besar itu kira-kira 60 medali emas. Mampukah kita? Kalau menurut saya kita mampu. Kita mampu. Ada 30 cabur yang akan main di NTB. Dari 30 cabur, kalau kita pukul rata-rata 2 medali emas, itu udah 60. Tapi dari 30 itu kami sudah hitung, nggak semua cabur kita bisa dapat emas. Misalnya ada, kalau nggak salah rugby mainnya di NTB. Kita nggak kuat di situ. Jadi, walaupun main kemungkinan kita nggak dapat emas di situ. Kemungkinan kayak ada hoki itu mainnya di NTB. Maksimal kita cuma bisa dapat 1. Itu ya kalau kita perlu kerja keras banget. Jadi kita udah petakin. Tapi ada cabur juga yang bisa dapat 4, bahkan 5. Ya kan? Nah ini kita lagi petain. Sekali lagi rumusan terkait dengan itu memang baru kita mulai minggu depan. Tapi kita, kalau saya ditanya, yang udah mimpin KONI 2 kali, kontingen PON 2 kali, baik di Papua maupun di Sumut dan Aceh, saya yakin betul 60 medali emas bisa kita raih. 60 medali emas dengan kondisi atlet dan segala macamnya itu kita optimis untuk menuju. Mampu. Wah, saya bersemangat. Kita tunggu bang. Tuh sejarah tuh nanti kalau bisa. Tapi kita mampu. Saya yakin mampu. Kita mampu. Dengan tadi 40 cabur ya? Ya 40-an cabur pasti. Saya belum bisa mastiin ya. Bisa bertambah, bisa juga berkurang nih bang?
Kalau berkurang nggak? Kalau berkurang nggak? Nggak. Bertambah ya? Bertambah ya. Oke. Karena waktu di Papua aja kita udah 44 ikut. Wow. Sorry, waktu di Aceh Sumut udah 44. 44. Nah, tapi dari 44 itu saya petakan, ada yang harus kita drop. Tapi yang belum ikut itu ada yang kita angkat. Harus kita ambil ya. Oke. Terkait dengan venue nih juga banyak dibicarakan. Sejauh mana kesiapan venue kita sebagai tuan rumah dari berbagai cabur? Saya udah menghitung bahwa 80% venue sudah ada, kecuali atletik, hoki yang di outdoor, kemudian 85% sudah selesai soalnya. Udah oke. Tinggal pembenahan. Contoh misalnya angkat besi. Angkat besi itu sudah clear di auditorium Undram. PB-nya udah lihat. Itu bagus, sangat memenuhi syarat. Satu. Kemudian untuk e-sport di auditorium UIN. Udah clear. Udah clear. Kemudian untuk senam itu di Poltekpar. Udah clear. Sudah sesuai standar semua. Kemudian untuk sports den itu di ballroom hotel Aruna. Udah clear. Kemudian untuk Muay Thai itu di teras Udayana. Udah clear. Udah clear. Kami nggak pernah ragu tuh. Udah clear. Nah, tinggal overlay. Overlay yang dimaksud misalnya peralatan tandingnya. Itu kan standarnya beda sama Pro. Alat hitungnya, matrasnya beda. Kemudian ringnya agak beda. Kemudian, overlaynya itu yang perlu kita persiapkan. Dan anggarannya bisa sampai 100 miliar. Wow. Iya. 100 miliar. Nah, tapi kalau venue 85% sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal atletik. Karena kita yang nggak kita mampu kita kasih DKI. Ya. Kita kasih DKI. Misalnya bowling. Ya. Kita nggak mampu, kita kasih DKI itu. DKI yang main, DKI kan punya. Dia nggak perlu bikin. Artinya kita sudah menyaring sedemikian rupa dan kita yakin bahwa apa yang tersisa itu kita akan mampu. Tanpa harus bangun baru. Kecuali GOR. Nah, GOR ini yang saya lagi urus. Gimana? Sebagai anggota DPR Komisi 5. Mudah-mudahan. Anggaran untuk PON ini berapa, Bang? Dari segala-galanya. Dulu waktu zaman awal kita ngitungnya 3,3. T. Kemudian kami lakukan revisi menjadi 1,7. Kemudian kami langsung revisi lagi bisa di bawah 1 T. Terakhir saya udah hitung ulang bisa di bawah 500. Bisa di bawah 500 juta? 500 miliar. 500. Jauh banget bedanya, Bang, dari 3,3 sampai ke 500 M. Iya, karena pada saat 3,3 itu kita banyak bangun. Bangun stadion sendiri, bangun stadionnya aja udah 1,4 T. Bangun gor basket, bangun gor basketnya 150. Bangun ini, jadi banyak bangunnya. Ya, itu kita cut semua. Ya, kemudian kita lakukan efisiensi, hitung. Kami udah pada kesimpulan bahwa PON di NTB bisa di bawah 500 miliar. Wow. Bisa di bawah 500 miliar. Itu anggaran sedikit loh untuk PON. Iya ya. Sedikit anggaran itu. Maksimal nggak kita dengan anggaran itu? 60 emas, sejarah. Kita tunggu. Kita ini cuma jadi tuan rumah sekali aja, once a life. Karena bisa jadi NTB jadi tuan rumah 100 tahun lagi. Baru dapat giliran lagi. Saya kasih gambaran. Jawa Timur. Jawa Timur tuh terakhir PON tahun 2000. Kalau 2028 berarti dia 28 tahun. Sementara 2032-nya itu udah jadi tuan rumah Banten dan Lampung. Artinya kalau sampai 2032 Lampung itu udah 30 tahun. Jawa Timur 32 tahun. Dia jadi tuan rumah. Kebayang NTB dong. Gilir ke setiap daerah tuh ya. Nah, jadi maksudnya ya memang itu 500, tapi kan perlu diingat ya. Kita ada sponsor. Ya, kita banyak bisa jualan. Jualan souvenir, bisa jualan apa yang sudah dilakukan oleh KONI. Jadi mungkin paling enggak yang perlu disiapkan betul oleh pemerintah setengahnya lah. Berarti sumber dananya ini dari apa? Kalau yang saya maksud itu ya APBN. APBD. Betul. Udah APBD. Jadi yang ditanggung oleh APBD kira-kira 500
Kalau dibagi dua ya 250, 300 M. Itu ya, di luar APBD, dari sponsor dan masuk. kolaborasi Iya, ya. Iya, kolaborasi. Saya yakin tuh. Oke, kita tunggu 60 emas PON 2008 2 tahun lagi. Iya. Terus Bang, ini juga ramai soal pernyataan Abang kalau mau jadi ketua KONI harus harus sediakan 5 M gitu. Gimana tuh Bang? Iya, jadi ketua KONI itu pengorbanannya begitu banyak. Oke. Waktu, tenaga, pikiran, khususnya anggaran. Ya. Jadi bisa dibayangkan setiap tahun kita nih nombok. Tahun 2025 itu hampir 2 miliar. Wow. Hanya 2000. Dari kas KONI? KONI cuma kasih 2 miliar. Kita mau jadi tuan rumah, cuma punya uang 2 miliar. Wow. Tahun 2025. Sementara kita bolak-balik ke Jakarta dalam rangka konfirmasi ini udah 10 kali lebih. Ya belum hal-hal lain. Itu nomboknya hampir 2 miliar. 1 tahun. Ya. Jadi kenapa bisa dikatakan, kenapa pernyataan itu bisa keluar karena bisa itu keluar tadi? Karena itu tadi. Jadi maksudnya saya, orang mengatakan, oh KONI duitnya gede. Ya. Ya, tapi gedenya gimana? Kalau gede itu kan, kalau tanggung jawabnya dan tugas dan tanggung jawabnya kecil, mungkin uang 10 miliar itu besar. Ya. Tapi ketika tugas dan tanggung jawabnya besar, jadi nggak berarti itu. Ya. Kan jadi, saya mau menyatakan begini, kasih pengertian gitu. Bahwa jadi ketua KONI itu nggak bisa cuma modal semangat, modal waktu, modal tenaga, modal pikiran, nggak bisa. Jadi? Pasti ada pengorbanan materi. Pasti ada pengorbanan materi. Dan itu tidak kecil. Kenapa? Kita mau ngadepin PON. Ya, di Porprov aja kita nggak sebut lah. udah cukup banyak. Apalagi di PON. Ya. Dimensinya lebih luas, spektrumnya lebih luas, ya, cakupannya lebih luas, lebih panjang, lebih lebar, ya, pendidikannya nasional, ya, itu priceless. Bahkan 5 miliar itu nggak ada apa-apanya. Jadi yang benar-benar passion dan benar-benar peduli terhadap ya olahraga Indonesia. Nggak bisa cuman di akal pikiran kemudian dibilang oh ya nanti ada APBD, oh ada APBN, nggak bisa. Ya nggak bisa lah kalau berdasarkan data apa yang disampaikan. Coba bayangkan kondisi pemerintah daerah juga lagi nggak baik-baik juga benar. Ya. Pemotongan dari pusat tahun 2026 aja 1,2 triliun. Ya. Dari 6,2 hanya tersisa 5 triliun. Apalagi efisiensi. Efisiensi. Jadi nggak mudah buat kita ya. Di satu sisi kita maklum pemerintah susah. Di satu sisi kita harus jalan. Ya karena apa? Kita nggak bisa stop. Ya. Kita nggak bisa nunggu duit baru jalan. It's too late. Ya, terlambat pasti terlambat. Kalau nunggu baru jalan nggak jalan Bang. Nggak jalan. Itu masalahnya. Makanya saya masih tetap pada pendapat saya. Saya nggak berubah. Kenapa? Karena itu berdasarkan pengalaman. Iya. Saya menyampaikan ini. Kalau makin banyak yang mau maju ya saya kira senang-senang aja. Ya. Bahkan kalau ada yang bisa ya syukur alhamdulillah. Beban kita agak-agak kurang gitu kan. Ya. Tapi jangan cuma modal semangat. Nanti ujung-ujungnya prasestinya mandek, banyak program yang nggak jalan. Ya. Karena melulu hanya mengandalkan APBD. Ya. Melulu hanya mengandalkan kanan kiri. Nggak bisa. Itu pasti terjadi. Saya tegasin. Dan hampir semua kota KONI gitu. Hampir semua kota KONI. Jadi itu dinamika lah Bang ya, tantangannya gitu. Kalau sadar mau maju, saya udah bilang, show me your money. Baru kita kasih. Karena kasihan, kita ini udah bukan setengah jalan, udah 3/4 jalan, ngadepin PON. Jadi harus menyediakan ruang kerelaan dan ikhlas terhadap. Iya. Kalau cuma waktu, banyak yang menjadi waktu. Kalau tenaga pikiran, banyak yang pintar-pintar. Materi juga. Materi, nah itu dulu. Nah, lebih lagi tuh materi. Itu dulu. Itu dia. Oke. Kira-kira Bang, apa yang masih kurang di cabur-cabur kita di NTB atau atlet-atlet kita? Apa yang perlu kita lakukan sehingga kita juga bisa bersaing kok dengan daerah-daerah, kota-kota lain gitu? Daerah-daerah lain. Apa memang PR kita? PR-nya banyak. Khususnya remunerasi untuk atlet pasca mereka berjuang demi daerah kita. Masih banyak yang nggak punya kerjaan. Atlet-atlet medali emas kita kemarin udah masuk sekedar honorer, tapi terpaksa keluarkan aturan baru. Padahal dia dapat emas. Ketika dia dapat medali emas, kita sanjung-sanjung, kita arak sana sini, kita kasih bonus. Dan itu hanya sementara. Tapi dia sementara. Bayangkan ya, saya punya atlet yang kerjanya cuma latihan. Sedih banget. Dia cuma latihan.
dia nggak bisa main kayak kita main. Beda, hidupnya beda. Pagi latihan. Ada atlet renang saya di kolam renang sehari 7 jam. Wow. Bayangkan. Jam 6 udah nyelam. Jam 9 dia bangun. Istirahat. Jam 1 nyelam lagi. Terus dia mau bicara main, udah nggak bisa. Dapat sore malam dia udah capek tidur. Dia nggak bergaul. Bayangkan. Rata-rata atlet-atlet yang meraih prestasi di tingkat nasional hampir sama kayak begitu ceritanya. Dedikasi dan kegigihan. Terus dedikasinya dia udah korbankan semuanya, sekolahnya udah nggak normal, kuliahnya udah nggak normal. Dia begitu dia selesai, dia nggak punya kerja. Iya. Kita punya atlet namanya Iswandi, atlet tari terbaik. Dulu dia juara emas PON, kemudian dia juara di SEA Games, medali emas, kemudian dia saking hebatnya dipakai sama Indosat. Koneksi cepat, dia dipakai gitu kan. Sekarang nganggur. Makan susah. Dulu sanjung-sanjung. Atlet terbaik Indonesia, bukan atlet terbaik NTB. Iya Bang ya. Iya. Dia mau balik bergaul kayak orang normal udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Karena masanya udah dihabiskan di latihan. Iya. Golden time-nya dia sudah lewat. Nah itu juga yang menjadi catatan kita semua. Yang buat agak berat bagi kami untuk memastikan melakukan pembinaan-pembinaan jangka panjang. DKI beda. Lulus emas langsung kerjanya jaminan. Di BUMD-nya masuk, di ininya masuk. Itu cerita DKI. Jawa Timur juga. Nah artinya ini tantangan kita. Nah, di tengah-tengah juga memang ya kita memang nggak mudah membina atlet karena ini harus aspeknya banyak. Ya, untuk menjadi unggulan tuh banyak aspek. Dia udah bakatnya bagus, kemudian memang dia kerja keras, latihannya bagus, menunya makannya dijaga, istirahatnya dijaga. Ya. Salah satu dari komponen ini berbeda aja, itu hasilnya udah beda. Saya punya atlet waktu tahun 2021 di Papua, secara mengejutkan dapat medali emas atas nama Dian. Atlet lari 3.000 meter. Waktu dia menang di Papua, dia ninggalin lawannya jauh banget. Dia ninggalin lawan jauh banget. Kemarin waktu di Medan, dia urutan 3. Padahal dia latihan. Dia semangat tempur dan sebagainya. Nah, saya nggak mengatakan ada yang salah. Lalu? Ya atlet lain latihannya lebih keras dari dia. Vitamin lebih bagus dari dia. Ya, mungkin suasana latihannya lebih bagus dari dia. Ya, itu yang jawabin dia. Jadi sangat berpengaruh ya, termasuk gizi apa? Gizi berpengaruh. Kalau di Jakarta tuh dia punya subsidi susu yang harganya jutaan. Kita nggak mampu. Kemarin saya hadir di final 400 meter, kita punya atlet namanya Mirawan. Atlet terbaik NTB. Waktu di PON kalau nggak salah dia perunggu. Lari gila, nggak bisa kita lihat. Saya tanya, gimana Wan? Bisa emas nggak? Insya Allah bisa. Apa yang kamu butuh? Saya butuh vitamin, Pak. Jadi kalau kita makan vitaminnya obat generik, DKI udah yang dari luar negeri, dari mana-mana. Jadi beda. Nah, untuk ukuran atlet-atlet itu pengaruhnya tuh kenapa? Karena mereka bedanya detik. Mereka bukan beda menit. Bedanya sepersekian detik. Sepersekian detik. Gimana tuh? Kan balik lagi kalau begitu adanya Bang, berarti kita butuh support ya. Balik lagi kita bicara soal dana. Idealnya. Makanya kita yang memformulasikan dengan berbagai cara. Idealnya itu. Kalau kita mau tahu bagaimana Zohri itu kan atlet amatir dari tiang listrik ke tiang listrik. Nah, tapi dia udah terbentuk. Itu 1:1000 mungkin. Nggak bisa 1:1000 juga. Punya orang kayak Zohri itu. Ya artinya dia mungkin dari lahir udah kebentuk ototnya apa semua sampai kemudian dia jadi atlet bahkan juara dunia. Kalau saya lihat dia itu memang udah gitu. Yang kayak gitu jarang. Dan Zohri begitu jadi vitaminnya mau masuk semua tuh. Nah, tapi sebagian besar atlet di NTB ini tidak seberuntung dia. Sekalipun dapat medali emas.
Ya, saya banyak contoh atlet-atlet emas saya yang hidupnya biasa-biasa aja. Ya, ada namanya Nurul Iqomah. Kalau naik panjat tebing tuh kita lagi begini, oh udah nyampe aja dia. Hah? Saking saya bangganya sama dia. Tangannya, waduh gila bener. Aduh, pokoknya kita jatuh cinta sama otot kanan kirinya. Hah? Tapi apa yang terjadi? Dia bukan bicara di nasional, dia udah di internasional. Apa yang terjadi? Kenapa? She got nothing. Wow. Coba jangan. Nah ini tantangan kita, Jadi itu, jadi satu menciptakannya susahnya setengah mati, ngejaganya susah setengah mati, dan ujungnya nanti biasanya mereka terabaikan. Nah ini tantangan. Saya mau nyatakan ini kondisi apa yang ada ya, situasi kita. Nah, jadi mereka compare. Kok enak sih jadi di DKI? Kelarannya gue dijamin lah hidup. Nah, ini tantangan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik memperlakukan atlet-atlet kita. Dengan situasi yang seperti itu, Bang, banyak anak-anak muda yang enggan untuk menjadi atlet. Kan itu keraguan dan ketakutan kita juga ya ketika masa depan atlet itu tidak menjamin kesejahteraan, ya apa gitu. Kan udah susah, nyari atlet itu susah. Kenapa? Itu dia. Sekarang yang udah pasti depan mata, mereka mengorbankan masa mudanya. Masa muda. Temennya nongkrong di mall, dia nggak bisa nongkrong di mall. Yes. Ya, kecuali dia cuma mau jadi, sorry ya saya bukan ini. Kalau cuma atlet di kelas-kelas kabupaten di Porprov, dia masih ada waktu-waktu main. Tapi kalau atlet-atlet PON saya, udah latihan. Gak ada lain hidup. Nggak ada hidup yang lain. Di karantina. Coba bayangkan. Jadi masa mudanya hilang. Nah, kita mau meyakinkan sebagian besar anak-anak kita untuk mau kayak begitu, setengah mati. Yes. Bayangkan, dia nggak dapat apa-apa. Itu soalnya. Jadi ya ini tantangan banget, Jadi itu saya banyak sekali potret itu. Atlet saya siapa lagi itu? Rini, Satpol PP, mending PNS, honorer, emas. Tahu nggak emas? 2 kali. Wow. 2 kali medali emas. PON Papua sama PON kemarin di Aceh. Padahal itu sudah membanggakan nama daerah, nama Indonesia, tapi tidak jadi apa-apa. Itu menjadi kerjanya nggak ada lain kecuali latihan. Bahkan dia kerja sebagai Satpol PP, dia bisa tinggal karena dia latihan. Wow. Itu kenyataannya. Ada atlet-atlet itu. Jadi saya lihat, wah gila. Jadi gimana kita mau menarik anak-anak muda di zaman sosmed yang banyak flexing nongkrong di mall, ya kan gitu kan? Betul. Nongkrong di mall, di kafe, sayang itu dia. Tidak bisa menikmati. Nggak bisa, hilang dia. Kenapa kita tidak punya solusi untuk itu, Bang? Misalnya dari KONI atau mendiskusi dengan Pemda? Udah. Contohnya waktu zaman 4000 di 36 kalau nggak salah atlet itu akhirnya diberi remunerasi masuk menjadi honorer. Mereka bekerjalah di Dinas Pendidikan Olahraga, di Dinas Olahraga. Oh, Dinas Olahraga. Ya. Okay. Tapi kemudian itu dilarang oleh pusat. Sehingga terhitung Januari 2026 ini nggak ada lagi yang kerja itu. Wow. Padahal atlet kita semua. Dan atlet berprestasi, atlet peraih medali semua. Atlet. Tuh. Jadi pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya, tapi memang aturan-aturannya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Ada atlet-atlet kita yang kalau juara nasional diminta oleh beberapa lembaga-lembaga pusat, dia konfirmasi kepada kami, sampai sekarang dia mereka bekerja. Johri, apa. Tapi yang beruntung-beruntung gitu, nggak habis jari ini. Cuma 2-3 orang. Gitu. Nah itu cerita. Jadi peran pemerintah sebenarnya sudah cukup, tapi memang ketidakmampuan pemerintah juga yang menyebabkan kita tidak bisa melayani. Tapi fenomena ini tidak bisa kita diamkan, Bang. Kalau begitu terus kan hilanglah atlet di daerah ini. Memang iya. Saya mencatat regenerasi kita sangat kurang. Saya ke Jawa Timur melihat atlet main atletik. Atletik. Lari itu dari umur 7 tahun. Wow.
dia udah lari. Ada yang umur 9, 10, lapisannya banyak banget. Loh kita, gak ada kabarnya, gimana kita? Ya, dia punya 7 lapis. Wow. Kita 2 lapis aja nggak ada. Kita. Remunerasinya nggak ada, orang malas. Oke. Ya, jadi kita ke depan ini agak sulit. Memang kalau kayak gini terus bahaya. Dan diakui agak sulit. Sangat sulit. Ya. Oke Bang, terakhir apa yang mau disampaikan atau harapan apa yang mau disampaikan terkait dengan PON 2008 atau yang mau disampaikan ke PON masyarakat? 2028 itu yang saya bilang, ini once a life. Ketika 100 tahun lagi kita pasti sudah nggak ada semua. Ya. Saya minta kita kolaborasi. Ini bukan kerjaan KONI. Ini bukan cuma kerjaan pemerintah provinsi. Ini kerjaan kita semua. Ya, ini kebanggaan kita semua. Saya mohon dukungan dari masyarakat secara luas. Saya mungkin nggak selamanya ada di KONI. Ya, Pak Gubernur juga mungkin nggak selamanya jadi gubernur. Tapi ini nggak bisa terjadi lagi di eranya kita. Ya kan? Nah, karena itu saya minta dukungan dari masyarakat secara luas. Kita bersatu. Masalah kontroversi, masalah apa, itu bisa didiskusikan. Jangan ribut di sosmed, ya, tanpa arah. Ya, saya katakan kita nih semua nggak anti kritik, tapi diskusi dong. Ya kan? Kalau memang kita banyak kritikan dan kritikannya bagus, ya kenapa enggak juga? Dalam rangka penyempurnaan kita sebagai calon tuan rumah PON tahun 2028. Saya minta semua pihak membuka diri, termasuk kami yang udah pengalaman. Ya siapa tahu masukan-masukan masyarakat itu juga bagus, juga berguna. Kenapa enggak? Oke, kita bersatu untuk mensukseskan PON 2028. Oke Bang, terima kasih. Ini banyak sekali yang kita diskusikan, Porprov, PON, kemudian atlet kita. Kita berharap kedepannya lebih baik lah Bang. Ya, amin, amin. Oke, Tribun semua, nanti kita jumpa lagi di sesi ngobrol selanjutnya. Saya Laila dan di sini ada Ketua KONI NTB, Bang Muri Hanafi. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang, terima kasih banyak.